Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Lensa Kita, dari kita untuk Anda. Dan tema kali ini yaitu mengurai problema kota andalan. Dinamika kemasyarakatan tidak luput dari atau sejumlah persoalan sosial kemasyarakatan, baik masalah sampah, air bersih, dan untuk menjawab atau mengurai persoalan ini, kami telah terhubung Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Tauhid Soleman. Assalamualaikum Pak Wali. Dan di studio juga kami hadirkan Ibu Dr. Nurlela Sarip. Selamat datang Pak Nurlela. Ibu, terima kasih Kakanda Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Wali, kita langsung saja ke Pak Wali untuk menjawab tentang primadona sejumlah persoalan yang menjadi program unggulan Pak Wali seperti penanganan sampah, air bersih, dan ternyata ini masih menjadi persoalan di tahun 2022 dan ramai diperbincangkan di media sosial. Dan Pak Wali, mungkin tahun 2023 apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan ini Pak Wali? Oke. Saya menyampaikan terima kasih dilibatkan langsung pada kegiatan saat ini. Saya mengucapkan syukur. Saya kira ini perlu disampaikan juga kepada masyarakat. Kita akui bahwa di tahun 2022 sebagai tahun kedua kami berada di pemerintahan saat ini, problem-problem permasalahan sampah, air ini adalah persoalan yang sering berlanjut dari tahun ke tahun. Kita juga diperhadapkan dengan persoalan lain juga yang tidak kalah hebat. Tetapi ketika kita coba mengurai apa sih yang menjadi temuan penting di tahun 2022, kami akui itu adalah masalah sampah. Saat ini ada problema armada kita yang sangat terbatas, ya. Armada yang sudah tua, kemudian perbaikannya harus dalam proses kanibal atas peralatan-peralatan lain yang tidak digunakan lagi. Kemudian tidak ada penambahan apapun, ya, khususnya di awal tahun 2022. Tetapi di akhir tahun 2022 kita ada pengadaan sekitar 50 ambrol roda 3 yang diperuntukkan untuk pengangkutan sampah di lorong atau di jalan kecil yang sulit dijangkau oleh armada reguler yang saat ini melayani proses pengangkutan sampah di semua kelurahan yang ada di Kota Ternate, terutama di dalam Kota Ternate, mulai dari selatan, mulai dari di tengah sampai ke utara. Alhamdulillah itu kita sudah sampaikan ke kelurahan, dan nantinya proses pengangkutan sampah itu nanti berbasis komunitas atau RT RW setempat. Kemudian pengangkutannya itu akan ditempatkan pada tempat pembuangan sementara, yang nanti tempat pembuangan sementara itu akan dijangkau langsung oleh armada besar pengangkutan sampah yang dimiliki oleh pemerintah kota melalui dinas lingkungan hidup. Nah, memang problema sampai saat ini belum kita atasi secara keseluruhan, tetapi saya berupaya, insya Allah nanti di 2023 kita berupaya untuk mencari jalan agar ada penambahan bagi armada di atas amrol, apakah itu LT300 ataukah truk yang nanti mengangkut sampah yang lebih besar. Nah, problema ini belum kita atasi, tapi saya minta kepada seluruh stakeholder, terutama dinas lingkungan hidup, kemudian kepada para camat, para lurah, bahwa sampah itu harus betul-betul menjadi tujuan penting untuk diselesaikan. Bahkan ukuran-ukuran kinerja yang sudah dibuat fakta integritasnya antara lurah, camat dengan saya, salah satunya terkait dengan persoalan sampah
yang saat ini belum secara keseluruhan itu dapat diatasi. Tetapi tujuan penting dari pengelolaan sampah ini tidak terbatas pada tahun 2022 ini atau telah dilakukan 2021, tetapi akan secara terus-menerus karena persoalan sampah itu merupakan persoalan khas perkotaan yang tidak didapati hanya di Kota Ternate, tetapi di seluruh kota-kota lainnya yang ada di Indonesia, ya, termasuk juga kabupaten atau provinsi dan lain sebagainya. Dan kita akui saat ini kita berupaya membangun sistem sedemikian rupa supaya persoalan sampah itu bukan persoalan pemerintah saja, tetapi butuh kesadaran kolektif dari masyarakat untuk berupaya menciptakan minimal di lingkungannya bersih. Kita punya tujuan khusus ketika menyerahkan ambrol roda 3 kepada kelurahan-kelurahan, terutama kelurahan yang dialiri langsung oleh Barangka atau Kalimati, karena kita ingin ada signifikansi setelah armada kecil ambrol roda 3 itu diberikan, minimal ada tanda bahwa Barangka mulai dari hulu sampai ke hilir harus bersih. Dan itu saya minta kepada lurah, ada kewajiban saudara-saudara untuk mengatasinya. Karena ini juga bagian dari kinerja. Dengan tanda kutip bahwa jikalau Anda tidak mampu menyelesaikan ini, maka ini menjadi evaluasi penting dan butuh orang lain untuk menyelesaikan. Saya kira itu salah satu. Baik Pak Wali, saya ke anggota DPR biar diskusi ini lebih menarik. Ibu Doktor, setelah mendengar penjelasan dari Pak Wali, metode yang tadi yang pemerintah kota lakukan apakah efektif atau bagaimana untuk menangani soal sampah ini? Iya, mungkin sebelum saya masuk ke efektivitas dari apa yang menjadi program prioritas dari pemerintah Kota Ternate, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan di awal, bahwa pemerintahan Pak Wali Kota Pak Tauhid dan Pak Jasri ini memang ini menjadi sebuah awalan pemerintahan di tahun 2019. Setelah itu kita terkena satu cobaan secara global, yaitu pandemi COVID-19. Sehingga harus disadari bahwa di masa kepemerintahan Pak Tauhid dan Pak Jasri ini ada cobaan yang luar biasa, karena bagaimana kondisi pandemi ini mempengaruhi pertama Kota Ternate, bukan hanya Kota Ternate tetapi hampir sebagian besar kabupaten kota di Indonesia ini ketergantungan fiskal dengan APBN masih sangat besar, apalagi kami juga Kota Ternate, sehingga ruang untuk pemerintah daerah melakukan improvisasi ataupun kebijakan dalam program dan kegiatan ini ada keterbatasan fiskal. Nah, terlepas dari itu, kami juga sebenarnya kebetulan selain dari DPRD, kita juga dari fraksi, kita merasa bahwa dengan mengangkat tadi bahasanya Kakanda Sawal bahwa primadona program persampahan dan program terkait dengan air bersih ini dimunculkan sebagai program prioritas dari pemerintah. Menurut kami ini sangat berani pemerintah Kota Ternate, karena problem ini bukan hanya terjadi di masa pemerintahan Pak Tauhid dan Pak Jasri, tetapi persoalan ini sudah terjadi akumulasi dari pemerintahan sebelumnya. Dan problemnya adalah bukan hanya problem bagaimana regulator atau eksekutor untuk mengeksekusi kebijakan, tetapi problemnya adalah kesadaran masyarakat. Berarti penanganan sampah ini harus dari hulu ke hilir gitu. Dari hulu ke hilir. Itu maksudnya apa? Problemnya adalah bukan hanya problem bagaimana suatu pemerintah mendelivery suatu kebijakan terhadap proses penanganan atau pengelolaan persampahan, tetapi ada sebuah akumulasi masyarakat kita yang bukan hanya di masa pemerintahan Pak Tauhid dan Pak Jasri, tetapi sudah secara tidak ada kesadaran masyarakat terkait dengan problem sampah. Saya ambil contoh sederhana. Di kelurahan-kelurahan, di tingkat lingkungan, mereka buang sampah yang tidak dilalui oleh jalur armada, itu dibuangnya ke selokan atau ke got. Berarti ini juga termasuk pekerjaan PR juga bagi masyarakat. Ya, bukan artinya hanya untuk persoalan ini di Pak Wali atau pemerintah kota. Ya, artinya saya ingin tegaskan di sini bahwa pemerintah Kota Ternate sudah berani, ini patut kita apresiasi. Karena ingin memunculkan sebuah persoalan mendasar. Karena problem sampah ini kita lihatlah, sekelas negara besar New York saja yang boleh dibilang tingkat kematangan masyarakatnya, sampah di sana juga masih menjadi problem, apalagi kita di Kota Ternate. Artinya kenapa saya bilang kita patut apresiasi, ada itikat baik
ini ingin diintervensi lebih oleh pemerintah kota menjadikan prioritas. Nah, maka dari itu kami juga komisi selalu memberikan sumbangsi pemikiran dan gagasan sesuai dengan tupoksi kami. Misalkan, kan kita hanya bisa mengintervensi dari aspek bagaimana sih sebenarnya arah kebijakan pemerintah kota ini sudah tepat atau belum. Nah, sampai sejauh ini paling tidak pertama langkah ini dijadikan sebagai sebuah program prioritas sudah luar biasa. Nah, nanti kan tinggal diikuti dengan langkah-langkah. Memang sampai sejauh ini rekomendasi dan masukan dari Komisi 3, kebetulan saya komisi yang membidangi dengan mitra kami di Dinas Lingkungan Hidup. Yang terpenting sekarang dari sisi kebijakan ada beberapa hal yang sudah dilakukan instrumen kebijakan. Tetapi yang harus kita intervensi lebih optimal adalah kesadaran masyarakatnya. Misalkan perlu dengan secara gencar, paling tidak ya kalau saya lihat ada efektivitasnya, kita punya tenaga PTT yang begitu banyak. Iya. Ya, dan efektivitas tenaga PTT ini juga banyak yang belum optimal di tingkat masing-masing OPD atau satuan instansi. Nah, harusnya mereka juga ikut berperan serta melakukan proses edukasi ke masyarakat. Oke, terkait dengan pengelolaan di situ, sampah. Ibu Dokter. Ya. Kita ke Pak Wali. Pak Wali, seperti kita ketahui bersama bahwa produksi sampah itu dari tahun 2018 berdasarkan data DLH itu sekitar 60 sampai 80 ton per hari. Nah, sekarang di 2023 pasti produksi sampah ini akan melejit tinggi juga. Tindakan apa yang nantinya di 2023 ini akan dilakukan apa pemerintah kota? Silakan Pak Wali. Ya, jadi tadi saya mungkin menyambung bahwa nanti ada persoalan air juga menjadi fokus kita, tetapi sampah kita tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa melakukan sendiri tanpa ada perhatian, partisipasi dari masyarakat atau mungkin pihak-pihak lain. Memang kalau informasi yang saya dapatkan, satu hari itu sekitar 70 ton. Bahkan di bulan suci Ramadan jauh lebih meningkat lagi. Iya, meningkat. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk mengurai sampah ini, sehingga dia terjadi pengurangan sampah untuk tidak lagi masuk sejumlah yang disampaikan tadi. Nah, saat ini dari pihak PKK Kota Ternate bekerjasama juga dengan kelurahan, dengan Dasar Wisma, menunjukkan bank sampah yang ada di kelurahan, dengan maksud supaya ada sampah-sampah tertentu yang dapat didaur ulang, sehingga bisa bernilai ekonomi, sehingga yang betul-betul terbuang di TPA adalah sampah yang memang tidak bisa lagi untuk digunakan, ataupun harus juga dibuang sampai ke TPA akan diurai juga oleh pelaku-pelaku tertentu, apakah pemulung atau perusahaan-perusahaan yang biasa mengambil barang-barang bekas, sehingga itu bisa mengurangi jumlah produksi sampah yang ada di masyarakat. Tetapi kita berupaya mendorong itu sehingga tidak semua sampah itu akan tidak bernilai, tetapi harus ada punya nilai ekonomi, nilai tambah, added value bagi masyarakat itu sendiri. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut saat ini mulai berjalan, meskipun belum masif secara keseluruhan di Kota Ternate, tetapi inilah upaya kita untuk mengurangi jumlah volume sampah yang ada di Kota Ternate. Kemudian mungkin Pak Sawal, saya harus menyampaikan, saya barusan rapat dengan seluruh pimpinan OPD di awal tahun 2023 ini dan melakukan evaluasi secara menyeluruh seluruh kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2022 dan apa yang akan dilakukan tahun 2023. Salah satunya adalah kita berupaya untuk membagi semua OPD yang ada di Kota Ternate supaya nanti OPD ini punya mitra kerja langsung dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Ternate, dengan maksud supaya cara berpikir penanganan sampah itu tidak boleh hanya diberikan upaya awal oleh lurah saja, tapi mungkin ada teman-teman dari OPD untuk memberikan sumbangsara atau mungkin hal tertentu untuk menjadi best practice upaya untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Ternate. Jadi nanti sifatnya kolaborasi dan dia akan lebih berpikir lebih luas lagi cara penanganan sampah yang baik seperti apa. Karena saya ingin di tahun 2023 dengan berbagai agenda kegiatan nasional yang mungkin ada dilakukan di Kota Ternate, kita berupaya ingin menciptakan
mulai dari awal tahun sampai akhir tahun Ternate wajib atau harus bersih. Karena ini adalah merupakan bagian dari cita-cita saya dan cita-cita kita semua untuk diciptakan Ternate sebagai kota bersih. Dengan bersih maka orang akan sering datang ke kota Ternate. Dengan bersih berarti menjadi penerang bagi kita semua atau menjadi terobosan bagi pemerintah kota untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berskala daerah setempat tapi bisa berskala nasional. Karena orang datang dan melihat benar Ternate bersih, dan itu merupakan bagian dari cita-cita awal ketika kami memasuki pemerintahan saat ini. Oke, baik Pak Wali, saya ke Ibu Nurlela. Bu Nurlela, setahu saya anggota DPR atau lembaga DPR pernah melakukan studi banding. Ya. Hasilnya gimana? Iya, memang karena ini memakan anggaran APBD, jadi harus ada pertanggungjawaban publik juga terhadap apa yang kita lakukan studi banding di beberapa daerah. Memang sudah banyak kita melakukan studi banding. Kita ambil contoh. Ke daerah mana saja? Misalkan Bitung, Manado, ada juga di Jogja, di Solo, terus juga di Bandung, di Bogor. Nah, memang dari hasil apa yang menjadi studi banding ini kan otomatis tidak serta-merta ini jadi acuan untuk diterapkan di pemerintah daerah. Tadi paling tidak ada perbandingan, kita harus sesuaikan juga dengan kondisi daerah kita. Nah, yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota adalah bahwa ini harus menjadi langkah kolaboratif, langkah secara keseluruhan, tidak hanya menjadi beban organ per organ, tetapi bicara sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, yang penting yang ingin kami sampaikan adalah bahwa upaya yang harus dioptimalisasi selain upaya yang sudah dilakukan adalah yang pertama kaitan dengan selain membangun kesadaran masyarakat, yang kedua paling tidak ada instruksi tegas. Kan terlihat penuh sampah ini kan di waktu siang karena perilaku masyarakat membuang sampahnya tidak pada waktunya. Edukasi, terlihat tadi edukasi. Kalau di beberapa daerah proses pengangkutan sampah, armada itu bergerak itu tidak lagi di pagi hari. Jadi batas jam 6 itu seluruh masyarakat sudah harus selesai membuang sampah dan jadi dibuang sampahnya pada waktu malam, dan eksekusi pengangkutan sampahnya itu apalagi di titik-titik protokoler. Ada jadwalnya ya? Ada jadwal. Dan itu harus ada komitmen antara pihak petugas dan juga masyarakat. Jadi kita tidak lagi melihat armada berlalu lalang melakukan pengangkutan sampah di beberapa titik pada waktu di atas jam 7 atau waktu aktivitas. Apakah menurut Anda metode ini cocok diberlakukan oleh Pak Wali untuk meminimalisir? Kan tadi ada semangat Pak Wali bahwa Ternate akan bersih. Nah, Ternate akan bersih ini kan indikatornya tidak melihat sampah di sejumlah tumpukan-tumpukan titik. Nah, kalau ada komitmen yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat bahwa waktu pembuangan sampah dan pengangkutan sampah di jam sekian. Ketika Anda buang di lewat jam itu, berarti mungkin ada upaya lain seperti ada sanksi ringan, sanksi berat yang nanti kita sesuaikan dengan regulasi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, 2023 ini kami DPRD mendorong karena Perda kita sudah cukup lama dari tahun 2013. Kami memasukkan sebagai program legislasi daerah untuk kaitan dengan revisi Perda pengelolaan sampahnya, dan kemungkinan besar Perda ini direvisi di atas 50% sehingga menjadi regulasi yang baru. Nah, kami ambil contoh, harus ada perbedaan. Perbedaan kenapa? Masa pemberlakuan pembayaran sampahnya sama, ini dari sisi retribusi. Masa di hotel sekelas Amara atau beberapa hotel lainnya, angkut sampah proses pembayarannya sama. Nah, kan harusnya bisa diukur bagaimana sampah yang berbasis industri, sampah yang berbasis usaha, atau sampah rumah tangga. Nah, itu harus ada klasifikasi. Nah, di beberapa daerah punya pengenaan tarif yang berbeda. Kalau di Kota Ternate ini kan pemberlakuannya masih melalui jalur rekening pembayaran PDAM. Jadi hampir rata-rata kurang lebih di kisaran 10.000 yang langsung masuk sebagai retribusi pengambilan sampah. Nah, ini perlu dievaluasi yang nanti kita akan perkuat dari aspek regulasi, supaya ada kesadaran masyarakat bahwa oh ternyata ada beban sampah yang diberikan kepada daerah ini begitu banyak. Anda juga harus ikut bertanggung jawab melakukan proses pengelolaan. Baik. Yang bersamaan dengan apa yang menjadi semangat pemerintah daerah. Pak Wali, sebelum kita ke tema lain, ada enggak Pak Wali mau sampaikan kepada masyarakat tentang persoalan sampah atau semacam himbauan begitu? Silakan Pak Wali. Jadi
saya minta kepada lurah camat untuk menyampaikan waktu pembuangan sampah, karena kebanyakan setelah diangkut ada sampah baru. Nah, ini yang saya lihat seakan-akan bahwa kota ini tidak dibersihkan pada sampah baru. Nah, tetapi problem ini saya minta tegas kepada lurah camat untuk disampaikan langsung kepada masyarakat. Setiap waktu disampaikan, bisa menyampaikan melalui surat, bisa menyampaikan melalui pengumuman di musala, di masjid, atau tempat-tempat komunikasi lainnya yang dimiliki di kelurahan. Itu penting supaya masyarakat bisa tahu kapan waktu sampah itu diangkut dan kapan waktu itu harus dibuang, sehingga di waktu tertentu sampah bisa bersih. Kemudian yang berikut saya minta kepada mobil sampah, kepada dinas lingkungan itu untuk lakukan inovasi sedikit atau rekayasa sedikit di mobil sampah. Jadi mobil sampah itu minimal mungkin ada peralatan tambahan, misalkan contoh kalau di daerah di Jawa itu kalau ada orang buat roti ya, seperti itu orang datang, waktu untuk pengangkutan sampah. Jadi saya minta diakali sedikit mobil sampah ada semacam serine atau mungkin aplikasi atau corong tertentu yang bisa menandai bahwa inilah waktu untuk pengambilan sampah. Bisa mungkin dengan bunyi sampah-sampah atau mungkin lagu alternatif atau lagu-lagu lainnya, yang bersifat inovasi lah, sehingga masyarakat tertarik, ini waktu untuk pengambilan sampah dan waktu tepat untuk sampah itu keluar dari rumah. Kemudian yang berikut lagi, insya Allah tahun ini juga kita akan menegakkan aturan perda. Bagi mereka yang tidak taat seperti itu, kita akan melakukan ini minimal ada efek jerah untuk bagi yang lain ya. Kemudian saya juga insya Allah minta kepada dinas menginformasikan kepada warga yang bisa memotret orang buang sampah, kita akan kasih uang tambahan pulsa. Nah, mudah-mudahan ini cara kita untuk mengurangi supaya ada upaya saling mengawasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian satu lagi tambahan, kalau ini kita memiliki armada yang lebih, saya ingin ada satu tambahan khususnya untuk mobil sampah VIP. Maksudnya adalah supaya mobil sampah VIP ini melayani bagi hotel atau yang hostel yang besar. Pasti kalau VIP nilainya atau tarifnya akan beda dengan sampah reguler lainnya. Saya kira ini semua catatan terobosan kita akan dilakukan di tahun 2003. Saya kira harus ada upaya-upaya best practice atau inovasi ini supaya upaya kita untuk menjadikan Ternate bersih insya Allah dapat terwujud. Baik, Pak Wali, diterima. Dan pemirsa, selain sampah, Kota Ternate juga tidak lepas dari persoalan air bersih. Dan untuk menjawab tentang problema ini, kita langsung ke Pak Wali untuk menjawab tentang persoalan ini. Pak Wali, silakan. Jadi kan dua tema hari ini yang tadi diangkat oleh Pak Sawal dan Ibu Nela juga, dan kita semua mengakui bahwa sampah air problema penting di Kota Ternate. Jadi dia bukan hadiah, tapi dia problem. Tetap bahwa persoalan air ini cukup lama dialami oleh warga kita, apakah yang berada di ketinggian dan belum secara maksimal pelayanan air ini atau air bersih atau air baku ini kepada masyarakat itu bisa diberikan secara keseluruhan bagi warga kota yang ada di Kota Ternate. Alhamdulillah, sewaktu saya masuk pertama, ada problem alat yang rusak, terutama inverter untuk peralatan yang ada di mesin di daerah Ngade saat itu. Saya turun sendiri, alhamdulillah kita lakukan. Terobosan yang paling terpenting juga kita berupaya untuk menempatkan orang-orang terbaik untuk menduduki di berbagai garis sebagai pemerintahan dari perubahan aturan federal terbaru dari PAM menjadi perusahaan perusahaan umum daerah Kegali. Tapi sampai saat ini bagaimana pertanyaannya? Masih problem yang dialami oleh masyarakat
di beberapa tempat, bahkan di kota, bahkan bukan cuma di kota. Saya sendiri sebagai wali kota Ternate juga mengalami hal yang sama, ya. Tetapi saya memastikan ini menjadi perhatian utama dari pemerintah. Makanya dalam sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ketika terjadi puncak-puncak persoalan penundaan harga ale yang menyebabkan pelayanan di beberapa tempat menjadi chaos, menjadi tidak jalan secara serempak, saya harus mengambil langkah itu. Dan saya kira butuh dukungan seluruh pihak bahwa problema air ini problema yang menang kusut, tidak hanya menjadi persoalan pelayanan, tapi sumber daya manusia juga ini menjadi hal penting bagi perubahan kita. Jika butuh waktu untuk kita lakukan perubahan-perubahan signifikan, reformasi sana sini, sehingga nantinya perubahan negara ini betul-betul menjadi perusahaan yang sangat penting di Kota Ternate untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyaluran distribusi air minum atau air bersih bagi masyarakat. Oke, baik Pak Wali. Saya ke Ibu Nurlela. Ya. Bu Nurlela sebagai anggota DPR yang merupakan perwakilan masyarakat, pasti tidak lepas dari keluhan soal air bersih dari masyarakat. Tanggapan Anda? Ya, pada posisi kemarin ya kita juga harus bertindak selaku petugas PDAM juga, Kak Hana ya, di mana banyak sekali keluhan dari masyarakat. Tapi memang itulah kaitan dengan bagaimana tugas dan fungsi kami sebagai representasi masyarakat. Tapi yang terpenting adalah bahwa ada berbagai langkah cepat yang sudah coba dilakukan. Misalkan kemarin kaitan dengan persoalan manajerial ya di internal PDAM sendiri. Nah, meskipun kemarin dari pihak DPRD sudah memanggil melakukan rapat konsultasi dengan Pak Wali Kota, langkah kaitan dengan seperti apa segera menyelesaikan problematika dan keluhan dari masyarakat ini. Dan sebenarnya intinya kan dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi internal sumber daya manusia PDAM itu sendiri. Nah, saya pikir dengan adanya studi kasus kemarin, pemerintah kota akan segera melakukan pembenahan dan semakin mempertegas agar supaya problem internal atau sumber daya manusia ini jangan sampai menjadi problem eksternal di masyarakat. Nah, dari sisi pelayanan memang tadi seperti yang sampaikan bahwa kaitan dengan persoalan air bersih ini sebenarnya kami dalam diskusi teman-teman di parlemen kan kita punya keterbatasan fiskal. Sementara ada beberapa sumber air di mana ini apalagi yang berada di pusat pemukiman yang di atas ketinggian. Nah, ini yang sering mengalami kendala atau di beberapa titik lokasi. Kalau memang sebagian besar bisa teratasi, tapi ada sejumlah titik juga yang belum bisa teratasi. Nah, ini butuh effort dari pemerintah daerah. Apa effortnya? Sebenarnya ini juga butuh investasi yang luar biasa. Kesiapan sumber air kita, ya, kesiapan bagaimana supaya peralatan ini bisa lebih efektif. Makanya dalam diskusi kami, kan pemerintah kota saat ini sedang mengajukan regulasi yaitu Perda KPBU. Perda kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah. Nah, kami sebenarnya mengusulkan salah satu skema KPBU ini juga disukseskan untuk mengatasi persoalan air. Ya, jadi investasi pemerintah juga harus memikirkan jangka panjang terhadap problem air karena ini problem dasar. Nah, ini tinggal bagaimana kembali menjadi kewenangannya pemerintah daerah untuk bisa bersama-sama dengan DPRD agar supaya existing terhadap ketersediaan air kita ini kita perlu ada riset yang pertama, harus perlu ada tenaga pembantuan, tenaga ahli yang efektif mengukur kedalaman kesiapan sumber mata air kita sampai dengan klasifikasi jangka waktu di mana pertumbuhan penduduk, habit masyarakat terhadap penggunaan air. Nah, ini harus terukur secara pasti agar supaya intervensi kebijakannya bisa jelas. Nah, selain itu juga ada wacana tentang bagaimana ditemukannya sejumlah titik air. Tapi apakah itu yang menjadi solusi? Ataukah kita punya misalkan danau Tolire, kita punya Tolire besar, Tolire kecil, apakah itu bisa dimanfaatkan dengan pengelolaan teknologi yang nantinya butuh juga alokasi anggaran. Tapi karena keterbatasan sumber APBD kita, sehingga butuh ada skema pembiayaan lain. Nah, pemerintah kota sudah mulai berani untuk skema pembangunan rumah sakit Kota Ternate. Nah, mungkin ke depannya di masa pemerintahan beliau juga insya Allah ada skema lain yang dikhususkan untuk penanganan air minum atau air bersih. Oke. Karena harus ada
skema-skema yang paling tidak bisa menjawab karena konsekuensinya banyak. Ya, minimal ada solusi ya. Banyak sekali konsekuensinya yang harus Oke. ditangani oleh Saya beliau. ke Pak Wali, di 2023 ini apakah pemerintah kota memiliki solusi jitu untuk meminimalisir krisis air bersih di Kota Ternate? Ya, jadi kita bicara tentang kebijakan dulu ya. Bicara kebijakan, insya Allah di tahun 2023 ini ada dua hal penting yang di dalam Musrembang tahun 2023 ini menjadi acuan. Itu pertama adalah industrialisasi, dia merupakan bagian dari 14 program prioritas, yaitu industrialisasi pengolahan sampah secara partisipatif. Kemudian yang kedua, konservasi sumber daya air. Jadi kalau kita bicara tentang air, maka laporan dari Perumda juga, air kita ini sebenarnya cukup. Cuma faktor kebocoran, kemudian hal-hal tertentu tentang manajerial di perusahaan ini juga menjadi faktor penting, sehingga skema-skema kita insya Allah, karena saya juga adalah kuasa pemilik modal ya, karena sebagai kepala daerah adalah kuasa pemilik modal dari Perumda Tegal, saya memberikan perhatian penting terkait dengan persoalan air yang dihadapi masyarakat Kota Ternate, sehingga di tahun 2023 ini hal tersebut tetap menjadi perhatian penting ya, dan mohon dukungan juga dari teman-teman di DPRD Kota Ternate untuk memberikan dukungan terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan, khususnya menyangkut dengan persoalan air. Kemudian perlu diketahui juga bahwa problema Perumda Tegal ini harus diselesaikan. Insya Allah kami ada punya skema tertentu yang akan dijadikan sebagai faktor penting, sehingga tidak ada lagi benang khusus secara internal yang bisa mengganggu pelayanan. Ya, itu yang paling penting. Oleh karena itu, mesti ada kesadaran kolektif bahwa perusahaan itu bisa maju karena ada direksi. Perusahaan itu maju karena ada dewan pengawas. Dan perusahaan itu sangat maju karena mendapat dukungan langsung dari para karyawan Perumda Tegal. Jadi saya ingin bahwa soliditas sebagai bagian dari semangat good corporate governance itu harus dihidupkan secara full oleh pihak-pihak pemangku kepentingan ini, baik itu direksi, baik itu dewan pengawas maupun karyawan. Karena saat ini tidak ada pilihan, tidak ada kompetitor lain yang bisa mengimbangi Perumda Tegal. Kalau hari ini ada kompetitor lain yang mungkin memberikan layanan lebih bagus dari Perumda Tegal, pasti semua orang akan beralih ke kompetitor yang lain yang akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Tetapi karena kami adalah bagian terpenting dari perusahaan ini, maka saya juga akan mengambil tindakan-tindakan tegas bagi mereka yang tidak mendukung pada upaya kita untuk membenahi Perumda Tegal secara profesional. Kemudian yang terpenting selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baik, Pak Wali, yang kemarin di 2022 kita tahu bersama bahwa di perusahaan di manajerial PDAM itu kan terjadi kekisruan. Apa yang Pak Wali temukan di sana sehingga di sana terjadi kekisruan? Ya, jadi begini, dia problemnya kan sama, ya. Problem ini kan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Jadi terutama kita lihat apa sih yang menjadi problem dari badan usaha milik daerah. Ya, dalam kacamata BPK juga memberikan warning ke saya, tanya di mana perusahaan daerah yang betul-betul maju. Kita sulit untuk mendapatkan referensi seperti itu karena problem ini terjadi karena, mohon maaf, saya harus menyatakan bahwa kita kurang memberikan ruang bagi profesional untuk mendrive perusahaan daerah. Artinya harus kita akhiri cara-cara untuk menempatkan orang berdasarkan like and dislike. Harus orang-orang yang profesional. Tetapi apakah itu cukup? Tidak. Profesionalisme, kemudian reformatif juga harus dimiliki oleh lingkungan besar yang ada dalam internal usaha.
ini juga harus punya semangat untuk merubah. Oleh karena itu, insya Allah ada beberapa kebijakan yang mungkin belum saya sampaikan, tetapi itu penting untuk dilakukan sehingga secara bertahap kita akan mendapatkan karyawan, direksi, atau mungkin berbagai pemangku kepentingan lain dalam internal perusahaan ini, orang-orang yang akan lebih kompeten, orang-orang yang sangat baik di dalam mengelola perusahaan daerah. Karena Baik, memang Pak Wali. ya, butuh waktu. Pak Sawal, butuh waktu. Tidak mungkin kita bisa membalik tangan ini karena diperhadapkan dengan bagaimana Berarti semua harus butuh proses, Pak Wali ya. seperti itu. Oke, Ya. saya ke Ibu Nurlela. Bu Nurlela sebagai mitra kerja, apa Ibu Nurlela melihat terjadi keseruan di sana? Kan artinya setelah dari PDAM berbenah menjadi Perumda AKGL ini kan Perumda. dengan disahkannya Perda oleh DPRD Kota Ternate ini kan rentan waktunya belum terlalu lama. Iya. Dan di situ Masih ada tahapan dilakukan penyesuaian berarti. masih terhitung hampir 1 tahun ya. Iya. Dan masih dilakukan, karena Perdanya 2021, masih dilakukan penyesuaian. Nah, terobosan yang pertama yang sudah dilakukan adalah dengan rekrutmen tenaga profesional yang masuk dengan memiliki kompetensi terhadap bagaimana pembenahan, karena persoalan internal ini yang cukup serius. Kami sudah cukup 2 periode dengan melihat bagaimana beberapa kali pergantikan di rut PDAM sebelum adanya Perumda AKGL. Jadi memang problem yang terbesar adalah problem internal. Kebijakan manajerial. Pak Wali Kota Nah, menggantikan struktur pimpinan di sana apa sudah tepat? Ini untuk mengatasi solusi? termasuk pola rekrutmen dari tenaga profesional ini dengan latar belakang, dengan sistem terbuka, ini sudah salah satu pendekatan yang efektif. Tetapi lagi-lagi kan kultur di dalam ini yang menjadi budaya di dalam siklus kerja ini yang harus menjadi pertimbangan. Nah, saya pikir ada metode dan pendekatan yang kan sudah ditahu nih masalahnya seperti apa. Dalam waktu dekat saya pikir ini akan segera dilakukan pembenahan. Nah, kalau pembenahan secara internal ini optimalnya dilakukan, artinya sekarang yang terpenting kan outputnya, Iya. pelayanan kepada publik. Ya, yang jelas bahwa kalau ketersediaan sumber air kita sudah optimal seperti yang data yang disampaikan oleh Perumda itu tadi. Nah, sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana titik-titik yang paling tidak masih ada bergiliran mendapatkan air, atau mungkin dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik dan kegelisahan-kegelisahan publik ini yang harus menjadi titik konsentrasi. Baik. Dan sampai sejauh ini kami pikir sebagai mitra kita coba melakukan laporan, kita melakukan aspirasi-aspirasi daripada masyarakat, ini cukup efektif direspon secara baik oleh Perumda AKGL. Baik, Ibu Dokter. Pak Wali, kita ke sesi berikut, yaitu saya melihat wajah kota mulai dipoles oleh Pak Wali dengan sejumlah pembangunan di pesisir pantai. Namun kalau musim hujan saya melihat ada sejumlah titik yang masih tergenang air. Apa di 2023 ini untuk mengatasi persoalan itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, Pak Wali? Jadi di tahun 2023 ya, atau kita kembali sebentar di tahun 2022, ada beberapa kawasan tertentu yang kita memberikan perhatian, termasuk di daerah SMA 2, kemudian daerah di tengah kota, di daerah ketinggian maupun di daerah sebelah utara, kita memberikan perhatian karena sebagian besar drenase kita ini sedimennya tinggi, ya, sedimen tinggi. Kemudian sedimen ini ada yang sampai bertahun-tahun tidak pernah diangkut, sehingga ini menjadi catatan penting bagi dinas PU ya untuk dilakukan revitalisasi secara menyeluruh. Kita di tahun ini juga kita terbantu alhamdulillah dari Balai juga membantu di beberapa titik seperti di daerah Toboko dan Mangga 2. Dan saya kira di daerah tersebut di beberapa waktu yang lalu menjadi titik krusial terkait dengan genangan air. Saya tidak bisa bilang ini banjir, tapi genangan air yang terjadi di setiap saat hujan. Dan justru yang menyebabkan air itu tergenang kembali lagi tadi problem yang kita cerita, yaitu sampah. Oleh karena itu penanganan sampah itu harus berbasis dari hulu ke hilir, sehingga
drainase ini tidak menyumbat karena persoalan sampah, sehingga karena sampah memenuhi semua sedimen yang ada sehingga terjadi genangan air. Di tahun 2023 skala tersebut atau skala kawasan di beberapa kota ini kita sudah lihat titiknya, dan itu menjadi perhatian untuk kita lakukan pembenahan revitalisasi secara menyeluruh. Dengan upaya tersebut, insya Allah nanti persoalan genangan air di waktu hujan kian hari akan semakin berkurang. Dan saya akui belum terlalu maksimal kita lakukan, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan ini, sehingga pada saat dilakukan revitalisasi, kadang-kadang terganggu pada saat lalu lintas sibuk di pagi hari atau sore hari, karena ada kegiatan revitalisasi drainase yang ada di Kota. Tetapi khusus 2023 itu pun menjadi perhatian utama. Baik, Pak Wali. Ibu Nurlela, apa yang Anda mau sampaikan khusus tentang pola tata ruang ini? Ya, kaitan dengan pola tata ruang Kota Kota Ternate, Ternate. khusus kaitan dengan tadi yang sudah disinggung ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan problem drainase kita, ya. Kalau hujan kan banjir, Ya, bukan hanya banjir tapi tergenang air, dan ya. banyak sampah juga Banyak keluar sampah. dari. Nah, ini memang ya kita bayangkan saja tadi disampaikan, dan memang ini sudah menjadi fakta bahwa selokan kita ini dari zaman yang sudah cukup lama. Sementara tingkat pemukiman terus bertambah, Iya. ya, jumlah penduduknya bertambah, tetapi kualitas daripada saluran kita ini tidak pernah ada proses renovasinya. Nah, mau tidak mau ini akan juga mempengaruhi kaitan dengan kondisi debit air dan dampaknya sampai dengan saat ini. Nah, problem yang ada saat ini memang ini harus dilakukan prioritas pembangunan, dan saya lihat di 2022 kemarin termasuk dari beberapa usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang hampir juga mengakomodir tentang pembangunan drainase di setiap titik, ya, untuk menjawab apa yang menjadi persoalan publik. Hanya ini harus menjadi perhatian. Kami Komisi 3 juga sedang berdiskusi dan akan kita mengundang mitra kaitan dengan estetika, tidak hanya melihat dari konteks pembangunannya, tetapi juga harus melihat estetika kotanya. Estetika kotanya, karena dari beberapa titik yang kita lihat dibangun drainase yang menjadi usulan masyarakat, itu kan hanya dibangun salurannya dan tutupan atasnya. Sejauh ini mitra kerja Anda itu membangun atau menargetkan pembangunan itu, apa mereka melihat estetika atau Nah, ini gimana? estetika ini belum menjadi salah satu pendekatan, ya. Jadi ya mungkin karena kalau secara teknis ya kan ada bagaimana spesifikasi pekerjaan itu dan apa rencana kerja daripada kegiatan itu sesuai dengan peruntukan anggarannya. Tetapi kalau kami melihat satu faktor estetika ini menjadi penting, misalkan jalur mulai dari Bank Indonesia sampai dengan menuju itu kan termasuk jalur utama juga, jalur protokol juga, ya. Nah, kita lihat antara satu titik selokan dengan satu titik selokan lain, mulai dari jalurnya itu berbeda, unsur estetikanya sangat tidak terlihat. Nah, maka dari ini kemarin kita sudah coba wacanakan kepada Komisi 3, kita harus perlu juga membahas kaitan dengan selain berkaitan dengan pekerjaannya, sudah harus ada juga nilai estetika kota ini yang harus diperhatikan. Nah, tetapi kaitan dengan problem drainase itu sendiri, kami melihat ada itikat baik. 2023 ini juga ada sejumlah alokasi anggaran yang kemarin Komisi 3 bersama dengan mitra memaksimalkan untuk titik-titik drainase yang harus segera dilakukan perbaikan. Ya, itu ada di beberapa titik yang tadi seperti yang Kanda sampaikan terjadi penumpukan air, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah kita optimalisasi, insya Allah di 2023 ini akan berjalan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurlela. Masalah sampah, air bersih, dan tata ruang kota sudah dijawab dan diskusikan sebelumnya. Insya Allah di 2023 seperti pernyataan Pak Wali, insya Allah semua yang menjadi persoalan di 2022, di 2023 insya Allah akan diatasi atau diminimalisir sesuai dengan persoalan yang ada. Itu menarik Pak Wali. Semua harus akan terurai di 2023. Dan sebelum saya akan mengakhiri sesi dialog kali ini,
ada salah satu yang perlu diurai Pak Wali, dan publik ingin tahu dari pernyataan Pak Wali tentang keharmonisan wali kota dan Pak Wakil Kota. Sejauh ini sudah seperti apa Pak Wali? Ya, jadi begini, saya juga harus menampilkan ciri saya sebagai orang profesional juga. Walaupun saya juga semua kita kan disumpah, ya, kita punya hak dan saya kira penuhi saja hak dan kewajiban kita, sehingga itu menjadi hal yang sangat penting bagi masing-masing orang untuk memenuhi hak dan kewajiban. Kita tahu kapan harus kita bekerja, kapan harus kita berada di mana. Tapi saya yakin hak dan kewajiban penuhi saja, dan itu bisa memaknai dari prinsip pemerintah dan baik. Terima kasih. Ibu Nurila, Anda melihat kalau misalnya seorang pemimpin terjadi disharmonisasi, pengaruhkah tidak untuk soal kemitraan ini? Kalau saya melihat sosok wali kota ini tegar loh, berjalan sendiri dengan memikul beban yang begitu berat. Oh, iya. Kan ini paket nih, paket pasangan calon yang alhamdulillah menjadi keterwakilan masyarakat dan dipercaya masyarakat. Harusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab. Saya tidak melihat apakah ada faktor lain ya, mungkin ada faktor problem internal antara kedua beliau, tetapi kembali lagi karena yang terpilih ini kan kedua-duanya, Iya, disumpah dan di jabatan, dan paling tidak kalau memang ada persoalan internal atau persoalan secara personality yang harus patut dipertanggungjawabkan adalah pertanggungjawaban terhadap publik. Dan kalau boleh saya bilang, ya kita patut apresiasi juga beliau berjalan sendiri dengan sejumlah beban persoalan yang begitu besar di daerah ini. Luar biasa. Yang sudah dijanjikan melalui visi misi beliau, tetapi harus dipikul beban ini secara sendiri. Kadang mesti hadir paripurna, kadang mesti lihat masyarakat, harus ke pusat. Nah, pembagian peran ini kan paling tidak harus dilakukan. Tapi sejauh ini, ya mudah-mudahan ya, kita selalu punya harapan, dan ini kebetulan juga masih memasuki tahun baru. Mudah-mudahan di 2023 ini dengan diangkatnya isu ini oleh Pak Syawal, mudah-mudahan Pak Wakil dan Pak Wali Kota dan Pak Wali ini segera, paling tidak yang difikirkan yang pertama kali adalah bahwa tanggung jawab terhadap publiknya harus dibebankan kepada kedua-duanya, tidak bisa hanya kepada Pak Wali Kota sendiri, supaya lebih efektif dan paling tidak ada berbagi peran, itu akan lebih maksimal. Oke, Ya. baik. Pak Wali, di ujung acara ini saya memberikan kesempatan Pak Wali untuk menyatakan closing statementnya Pak Wali. Silakan Pak Wali. Jadi mungkin di akhir penghujung diskusi ini, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak menginginkan adanya Superman. Kalau kita tahu Superman itu kan berotot, punya kemampuan lebih. Tetapi yang saya pentingkan adalah super team. Oleh karena itu, membagi peran sesuai dengan tusi atau tugas pokok masing-masing itu jauh lebih efektif. Maka saya memberikan ruang sepenuhnya kepada OPD untuk bekerja maksimal, membangun solidaritas sebagai sebuah keluarga besar, sehingga tujuan-tujuan yang dimanapkan melalui visi misi soal dapat tercapai. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, saran maupun kritik ke pemerintah kota. Bagi kami itu adalah bagian dari perhatian masyarakat kepada pemerintah kota. Tidak ada maksud lain ya. Saya selalu memandang itu dengan latar belakang sebagai orang pemerintahan, memaknai bahwa kritik saran adalah sesuatu yang penting di dalam mengelola sebuah pemerintahan. Oke, terima kasih pemirsa. Demikianlah diskusi atau dialog kita hari ini. Nantikan diskusi selanjutnya hanya di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.